Real Madrid dan Borussia Dortmund sudah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik di laga final Liga Champions. Duel para pemain kunci masing-masing tim diprediksi akan berjalan sangat sengit. Salah satunya ada duel pertarungan terakhir antara Toni Kroos dan juga Marco Reus. Kedua pemain ini sama-sama memutuskan untuk pensiun pasca laga final. Jadi keduanya berambisi untuk mengukir kenangan indah sebelum menikmati masa-masa pensiunnya. Cetak Gol coba merangkum head-to-head Real Madrid versus Borussia Dortmund sebagai berikut. Lolos secara nggak terduga. Real Madrid bukanlah merupakan tim unggulan untuk menjadi juara Liga Champions. Sejak awal musim, media Opta memprediksi kalau Real Madrid hanya punya 15% peluang juara. Prediksi ini dinilai akan terbukti saat El Real bertemu dengan Manchester City di semifinal. Skuad asuhan Carlo Ancelotti nggak diunggulkan dari segala aspek. Hebatnya, skuad Los Blancos berhasil mematahkan semua anggapan remeh tersebut. Mereka lolos secara dramatis dengan memenangkan drama adu penalti. Bernardo Silva nggak menyangka kalau timnya bisa tersingkir atas pasukan El Real. Menurutnya, Los Blancos merupakan tim gila yang selalu bisa meraih kemenangan dengan cara apapun. Hal yang sama juga berhasil ditunjukkan oleh Borussia Dortmund. Pasukan di Borussen bahkan merupakan unggulan terakhir di semifinal dengan 23% peluang juara. Meskipun begitu, di Borussen berhasil tampil mengejutkan mengalahkan PSG dengan agregat 2-0. Edin Terzic selaku pelatih mengaku kalau timnya memang pantas untuk menang. Pelatih asal Jerman ini bilang kalau para pemain berhasil menunjukkan semangat yang tinggi untuk bisa mencetak sejarah. Antonio Rudiger versus Niklas Füllkrug. Antonio Rudiger harus mengeluarkan semua kemampuannya di laga final nanti. Mantan bek Chelsea ini akan berhadapan dengan Niklas Füllkrug yang punya kemampuan berbahaya. Bomber timnas Jerman ini punya finishing dan sundulan yang mematikan. Kemampuan ini sudah dibuktikannya saat berhadapan dengan Paris Saint-Germain di partai semifinal. Füllkrug sukses melesakkan satu-satunya gol pada laga leg pertama yang dimainkan di Sinyal Iduna Park. Selain itu, pemain 31 tahun ini juga piawai dalam memantulkan bola. Gak heran sejauh ini Füllkrug sudah menorehkan 16 gol dan 10 assist dari 45 pertandingan. Matthias Sammer langsung memberikan pujian atas kontribusi besar sang pemain. Legenda Jerman ini menyebut kalau Füllkrug adalah bomber lengkap karena unggul dalam segala aspek. Itu artinya Rudiger harus bisa membatasi ruang yang dimiliki oleh sang pemain. Bek kelahiran Berlin ini punya beberapa keahlian yang bisa menyulitkan Füllkrug. Posturnya yang tinggi menjulang dianggap bisa mengimbangi kemampuan sang pemain. Rudiger sendiri punya banyak pengalaman berhadapan dengan beberapa bomber tajam. Dia sudah teruji menghadapi Erling Haaland, Robert Lewandowski hingga Harry Kane. Di sisi lain, kedua pemain ini bisa memanfaatkan kekurangan satu sama lain. Sebab Rudiger dan Füllkrug sudah saling mengenal saat bermain bersama di timnas Jerman. Ferland Mendy versus Jadon Sancho. Ferland Mendy bakal menghadapi tantangan yang berat saat berhadapan dengan Jadon Sancho. Pasalnya, Sancho punya performa hebat usai dipinjam pada musim dingin yang lalu. Winger asal Inggris ini kembali ke performa terbaiknya dengan mengoleksi 3 gol dan assist dari 23 laga. Akselerasinya di sisi sayap membuat lini penyerangan jadi lebih hidup. Selain itu, Jadon Sancho juga punya kemampuan bermain di dua posisi yakni sayap kanan dan kiri. Kedua peran tersebut selalu berhasil dijalankannya dengan sangat baik. Namun akhir-akhir ini pelatih Edin Terzic lebih sering memainkannya di posisi sayap kanan. Sang pelatih merasa kalau kombinasi tersebut lebih membuahkan hasil yang positif. Terbukti Jadon Sancho memuaskan hati dari Terzic saat mengisi winger kanan di partai semifinal. Sang pelatih bilang kalau Sancho berhasil menunjukkan hasil kerja keras dengan penampilan konsistennya. Dengan begitu, Mendy harus melakukan manuver yang ketat kepada Jadon Sancho. Bek sayap asal Prancis ini sudah mulai menunjukkan penampilan yang impresif di musim ini. Dirinya sukses mendapatkan kepercayaan dalam 35 pertandingan. Mendy sendiri punya kecepatan dan kemampuan intercept yang baik sebagai modal menghentikan pergerakan Sancho. Jude Bellingham versus Julian Brandt.
Jude Bellingham dituntut untuk bisa mengeluarkan semua kemampuannya di laga final. Pemain asal Inggris ini dinilai sering melempem saat bermain di laga-laga besar. Bellingham gagal berkontribusi saat berhadapan dengan Bayern Munchen dan Manchester City. Di kedua laga ini Bellingham sulit untuk mengembangkan permainan karena sudah terbaca oleh lawan. Padahal dirinya punya kemampuan di atas rata-rata sebagai gelandang serang. Bellingham punya umpan-umpan akurat dan juga piawai dalam mencari ruang di pertahanan. Meskipun begitu, sang pemain bertekad untuk melakukan pembuktian di laga puncak nanti. Dia berambisi untuk bisa berkontribusi demi membawa El Real meraih gelar juara. Ambisi ini bisa dibilang sulit jika melihat lawan yang akan dihadapi. Nantinya pemain 20 tahun ini akan bertarung dengan Julian Brandt di lini tengah. Gelandang kelahiran Bremen ini punya peran yang sama penting seperti Bellingham. Brandt merupakan pemain tengah yang kuat dalam bertahan ataupun menyerang. Di musim ini dia sudah mengoleksi 10 gol dan 16 assist dari 46 laga. Apalagi duel ini terasa spesial karena keduanya sempat menjadi duet tangguh bersama di Borussen di musim lalu. Toni Kroos versus Marco Reus. Duel pertarungan terakhir akan tersaji antara Toni Kroos dan juga Marco Reus. Kroos dan Reus sama-sama memutuskan untuk mengakhiri karir pada akhir musim ini. Itu artinya kedua pemain ini dinilai akan tampil habis-habisan di laga final. Kroos sendiri ingin menjadikan laga final sebagai persembahan gelar terakhirnya. Pemain 34 tahun ini ingin pensiun dengan tenang dengan menghadiahkan kenangan indah bagi El Real. Melihat kontribusinya, hal ini sangat mungkin diwujudkan oleh Toni Kroos. Sebab Kroos masih berada di penampilan terbaiknya dengan mengoleksi 9 assist. Dirinya juga sempat mencuri perhatian lewat umpan terukur ke Vinicius Junior di laga kontra Bayern Munchen. Saat itu dirinya mengirimkan direct pass yang gak bisa diantisipasi oleh lini pertahanan lawan. Meskipun begitu, Kroos harus mewaspadai Marco Reus. Sama seperti Kroos, Reus juga ingin merasakan kenangan yang indah saat pensiun. Sang pemain sedang dalam motivasi tinggi untuk memberikan performa terbaik di laga terakhirnya. Namun impian tersebut bakal sulit mengingat rekam jejak rekor di ajang besar. Pemain asal Jerman ini sering mengalami nasib sial karena belum pernah sekalipun meraih gelar Liga ataupun Eropa. Dirinya hanya berhasil menghadiahkan trofi DFB Pokal dan juga Jerman Super Cup untuk di Borussen. Seandainya terwujud, penantian panjang Reus bakal membuahkan hasil. Sebab dia selama ini rela bertahan bersama Borussia Dortmund meskipun ditawar oleh beberapa tim besar. Vinicius Junior versus Mats Hummels. Kemudian duel para bintang akan tersaji antara Vinicius Junior dan juga Mats Hummels. Kedua pemain ini sama-sama menjadi aktor kelolosan timnya ke partai puncak. Vinicius menjadi man of the match di laga semifinal leg kedua kontra Bayern Munchen. Dirinya tampil apik dengan beberapa kali melakukan ancaman berbahaya ke Die Roten. Sementara itu, Hummels tampil apik dengan membatasi pergerakan dari Kylian Mbappe. Sang pemain juga mencetak satu-satunya gol di pertandingan kontra Paris Saint-Germain. Berkat performa gacornya, bek 35 tahun ini dianugerahi gelar Man of the Match. Kehebatan Hummels akan diuji sekali lagi dikala mengawal Vinicius di laga nanti. Penyerang asal Brazil ini punya permainan yang cepat yang sulit untuk diatasi lini pertahanan. Sejauh ini Vinicius sudah berhasil melesakkan 23 gol dari 37 laga. Hummels nantinya harus bekerja sangat keras agar permainan Vinicius bisa terkunci. Pasalnya Hummels punya kekurangan saat menjaga pemain-pemain yang lincah. Hal itu sempat diucapkan oleh Dietmar Hamann selaku legenda Jerman. Dia bilang kalau Hummels nggak bisa disebut sebagai bek terbaik mengingat dirinya sempat disingkirkan oleh Die Roten. Menurutnya Hummels harus bisa memperbaiki cara bermainnya saat berhadapan dengan penyerang-penyerang cepat. Itulah ulasan head-to-head Real Madrid kontra Borussia Dortmund. Bagaimana pendapatmu? Siapakah pemain yang bisa tampil beda dan membawa timnya meraih gelar juara Liga Champions? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.